teman-teman, kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang hari ini bersukacita? Saya. Wow, puji Tuhan, semuanya bersukacita. Kak Stella hari ini juga bersukacita karena hari ini kita bisa menari, kita bisa bernyanyi buat Tuhan. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama mau tepuk tangan buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya,
ini sekali lagi. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Keluarkan suaramu yang terbaik. Katakan, kami sembah Engkau, Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang selalu kami agungkan. Kami mau sembah Tuhan, Allah yang perkasa, Kau Allah yang terbaik Tuhan. Kami tinggikan Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak mau ajak kita untuk sama-sama masuk di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan, kesehatan, kebaikan yang Tuhan berikan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan pengertian oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan
Amin. Shalom adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah adik-adik gimana, udah hafal belum? Kita ulangin lagi ya supaya lebih hafal. Ayat hafalannya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah gimana adik-adik, udah hafal belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk adik-adik, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita perkatakan ayat hafalan ini lebih semangat lagi. Kita mulai ya. Ayat hafalannya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah kakak yakin semuanya pasti udah hafal. Jangan lupa untuk memperkatakan ayat hafalan ini terus menerus ya adik-adik. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari ada 2 orang teman, yaitu Sharon dan Monda, yang akan janjian untuk nonton bioskop di hari Sabtu. Wah, besok ternyata udah Sabtu ya. Besok ngapain ya? Aku nelfon Monda buat ajak dia nonton besok. Halo Monda. Halo Sharon, ada apa nih? Aku besok mau ajak kamu nonton. Kamu bisa nggak? Oh iya bisa. Besok kira-kira mau nontonnya berapa? Besok mau nonton jam 1, tapi kita janjian jam 12 ya. Soalnya kita mau jalan-jalan dulu. Oh iya. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu besok ya. Oke, sampai ketemu besok. Keesokan harinya, Monda pun sampai di bioskop jam 12 siang. Namun, sampai jam setengah 1 siang, Sharon pun tak kunjung datang. Aduh, Sharon gimana ya? Padahal sekarang udah jam setengah 1. Kita kan janjinya jam 12. Coba aku telepon ah. Halo Sharon, kamu di mana? Halo Monda. Aduh, maaf banget ya. Ternyata aku juga ada acara sama orang tuaku. Aduh, maaf banget. Ya, padahal kan kita janjinya jam 12. Aku sekarang udah sampai nih di bioskop. Wah, kamu udah nyampe ya. Ya udah, maaf ya, aku nggak ngabarin kamu dulu. Wah, ya udah deh kalau gitu. Kalau gitu aku pulang ya. Monda pun merasa sedih karena Sharon tidak menepati janjinya. Seharusnya dalam sebuah janji, semua pihak harus melakukan bagiannya masing-masing. Jika tidak, maka janji tersebut tidak bisa terjadi. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita sudah sama-sama lihat ya bagaimana Sharon dan Monda membuat janji untuk pergi ke bioskop. Nah adik-adik, tapi ternyata pada akhirnya Sharon tidak menepati janjinya. Dia tidak datang menemui Monda ke bioskop. Nah adik-adik, dalam sebuah janjian, ketika salah satu orangnya tidak melakukan bagiannya, maka janji itu tidak bisa ditepati ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik tahu gak sih apa sih arti janjian itu? Nah ketika ada 2 orang yang sudah sepakat atau setuju untuk melakukan bagiannya masing-masing, itu bisa disebut sebagai janjian ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus juga suka loh untuk membuat janji dengan anak-anaknya, yaitu kita semua. Nah ketika Tuhan membuat janji, dia pasti akan melakukan tanggung jawabnya. Dia akan melakukan bagiannya. Nah, dan dia mengharapkan kita semua sebagai anak-anaknya juga melakukan bagian kita. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita nonton video berikut ini. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik kita sudah melihat ya bagaimana perjanjian Tuhan dengan Yosua. Nah, adik-adik bisa baca cerita ini di Alkitab di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Nah, di dalam Alkitab diceritakan ya adik-adik bahwa ada beberapa hal yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa setiap daerah yang diinjak oleh Yosua dan bangsa Israel akan menjadi milik mereka. Di mana mulai dari padang gurun dan gunung Libanon, dari sungai Efrat, dari seluruh tanah orang Het, bahkan sampai ke laut besar, semuanya itu akan Tuhan berikan untuk Yosua dan bangsa Israel. Nah, yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yosua dan bangsa Israel. Tuhan tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan mereka. Yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa Ia akan membuat Yosua dan bangsa Israel selalu beruntung kemanapun mereka pergi. Dan yang keempat, adik-adik, yang terakhir, Tuhan juga berjanji Ia akan selalu membuat perjalanan Yosua dan bangsa Israel berhasil. Nah, tapi adik-adik, Tuhan juga berkata ya bahwa Yosua dan bangsa Israel juga harus melakukan bagiannya mereka supaya janji Tuhan bisa tergenapi di dalam hidup mereka. Di mana Yosua dan bangsa Israel harus menguatkan dan meneguhkan hati mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka harus bertindak dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang telah disampaikan oleh Musa. Mereka juga tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, selain itu adik-adik, Yosua dan bangsa Israel juga harus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Ketika Yosua dan bangsa Israel mau melakukan bagian mereka adik-adik, mau melakukan PR mereka, pastinya janji Tuhan akan tergenapi di dalam hidup mereka. Nah, kalau kita lihat di Yosua 21 ayat 43 sampai 45, ternyata terbukti ya adik-adik bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Yosua dan bangsa Israel. Di mana di situ dikatakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Sekarang tinggal dari kita saja, apakah kita mau setia melakukan bagian kita atau PR kita. Nah, adik-adik, jadi dari cerita firman Tuhan hari ini, apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, ketika kita mau mengalami janji Tuhan, maka kita harus mau juga untuk melakukan bagian kita ya adik-adik yang sudah diperintahkan di dalam firman Tuhan.
Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan bagian kita masing-masing. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebenarnya bagi Tuhan mudah saja loh untuk mewujudkan janjinya kepada kita semua. Tetapi kadangkala ada waktunya Tuhan mau kita semua sebagai anak-anaknya bertanggung jawab untuk membereskan bagian kita. Jadi, yuk adik-adik, mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Karena tidak bisa ya adik-adik jika hanya Tuhan saja yang melakukan bagiannya, sedangkan kita tidak. Kita juga harus setia untuk melakukan bagian kita supaya janji Tuhan di dalam hidup kita bisa tergenapi. Nah, sekarang yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami semua boleh kembali Tuhan beribadah dan boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami mau belajar ya Bapa untuk selalu setia untuk melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu agar firman-Mu, agar janji-Mu bisa tergenapi di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, sertai kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami bisa selalu serius, selalu sungguh-sungguh, selalu setia dalam melakukan bagian kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau menutup ibadah kami hari ini, biar kiranya Tuhan yang selalu sertai kami, Tuhan yang selalu jagai kami hingga hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu toddler sampai sekolah minggu kelas kecil. Pertanyaan pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah janjian dengan A. Tuhan atau B. manusia. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Pertanyaan nomor 2, jika ada dua orang sepakat bahwa masing-masing akan melakukan bagiannya, disebut A. janjian atau B. perintah. Jawaban yang benar adalah A. janjian. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Firman Tuhan hari ini menceritakan janjian Tuhan dengan A. Musa atau B. Yosua. Jawaban yang benar adalah B. Yosua. Kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama, janji Tuhan kepada Yosua terdapat di kitab A. Yosua 1 ayat 1-9, B. Yosua 2 ayat 1-9, atau C. Yosua 3 ayat 1-9. Jawaban yang benar adalah A. Yosua 1 ayat 1-9. Pertanyaan nomor 2, manakah berikut ini yang bukan janji Tuhan kepada Yosua? A. Tuhan akan meninggalkan Yosua sendirian. B. Tuhan akan memberikan setiap tempat yang diinjak Yosua. Atau C. Tuhan akan selalu menyertai Yosua. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan akan meninggalkan Yosua sendirian. Pertanyaan nomor 3, Tuhan akan menempati janjinya apabila A. Kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. B. Kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Atau C. A dan B benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, apakah semuanya terpenuhi? A. Tidak ada satupun terpenuhi. B.
iya semuanya terpenuhi, atau C, hanya sebagian yang terpenuhi? Jawaban yang benar adalah B, iya semuanya terpenuhi. Pertanyaan nomor 5. Ayat hafalan hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati A. perkataannya, B. janjinya, atau C. perbuatannya. Jawaban yang benar adalah B. janjinya. Wah teman-teman, siapa yang menjawab semuanya dengan benar? Sekian Bible Quiz hari ini. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global, serta penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami Pak Ma'ruf Amin beserta jajarannya. Berikan roh takut akan Tuhan dan berikan hikmat untuk memimpin negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Opa Niko dan gembala kami Opa Yanto agar dipakai oleh Tuhan penuaian jiwa yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang merawat pasien COVID-19. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberi mereka kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya oleh bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.